Mari kita bersatu dalam doa. Halo Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat setiap berkat Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Kami boleh melewati sepanjang hari kami dengan keadaan sukacita. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah ini menjadi pedoman di dalam kehidupan kami dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Ampuni kami terlebih dahulu Tuhan, supaya kami semakin layak menerima berkat-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan membacakan firman-Mu Tuhan, berkati juga pendengarnya Tuhan. Turunkan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya hamba berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Berita sukacita yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini, malam Natal ini, yaitu tertulis dari Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dengan judul perikop, Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani atau keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi saya sapa, shalom bagi kita semua. Shalom. Selamat Hari Natal bagi kita semua. Tema yang boleh kita dengarkan pada malam Natal ini, malam Natal pemuda-pemudi, yaitu sambutlah sang terang. Saudara-saudari yang terkasih, apabila kita mendengarkan tema ini, sambutlah sang terang, siapakah sebenarnya sang terang itu? Apakah dia benar-benar kita sambut di dalam kehidupan kita? Saudara-saudari yang terkasih, sebagian orang atau bahkan banyak orang tinggal dan berada di dalam kegelapan. Dan ada juga sebagian orang yang mengharapkan terang itu datang dan tidak menyukai kegelapan. Yang menyukai kegelapan itu ditandai dengan tindakan untuk mencari dan menyalakan sebuah penerang
atau kalau terjadi di dalam kehidupan kita, mencari sebuah lampu. Saudara-saudari yang terkasih, manusia memang membutuhkan yang namanya terang. Manusia membutuhkan terang supaya manusia merasakan kenyamanan dan juga untuk menghilangkan kegelapan itu. Demikian juga kehidupan rohani manusia. Kehidupan rohani manusia selama ini telah mengalami kegelapan. Apa sebabnya kerohanian manusia itu mengalami kegelapan? Yaitu karena dosa manusia. Dosa manusia telah menguasai kerohanian manusia itu, dan kerohanian manusia itu menjadi gelap. Dalam keadaan kerohanian yang gelap, di situ manusia membutuhkan terang. Manusia membutuhkan yang namanya penerang. Dan saat ini penerang itu datang dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes mengaitkan terang itu dengan firman. Firman itu ada sejak semula bersama-sama dengan Allah. Bisa kita lihat di ayat 1. Dan firman itu datang ke dalam dunia. Kita bisa melihat di ayat yang ke-9. Melalui firman ini, manusia beroleh terang. Di dalam kehidupan, kalau sudah dinamakan terang berarti tidak ada lagi kegelapan. Dan kegelapan tidak dapat menguasai terang itu. Terang itu menyelamatkan hidup manusia dari kekacauan. Mengungkap hal-hal yang tidak kelihatan dan memperlihatkan segala sesuatu apa adanya. Dan juga membimbing manusia untuk keluar dari kegelapan itu. Tanpa terang, orang akan berjalan di dalam kegelapan. Saudara-saudari yang terkasih, pemaparan Yohanes ini dengan jelas menunjukkan bahwa firman itu ialah Yesus itu sendiri. Bahwa terang itu dan firman itu ialah Yesus sendiri. Seseorang yang Allah kenal dan Allah kasihi. Dia adalah pencipta alam semesta. Kehidupannya memberikan terang kepada manusia. Di dalam terangnya, di dalam terang Yesus, manusia dapat melihat bagaimana dirinya sebagaimana adanya, yakni seorang pendosa yang membutuhkan juru selamat, yang membutuhkan pembebas dari keterikatannya dengan dosa, untuk membebaskan manusia dari kehancuran akibat dosa, sehingga dengan datangnya terang itu, manusia memiliki kehidupan yang lebih bermakna. Saudara-saudari yang terkasih, apabila ditanyakan kepada kita atau seseorang bertanya kepada kita pribadi lepas pribadi, jika ditanyakan apa sebenarnya makna Natal ini, atau apakah hanya Natal ini sebuah pesta pora yang kita adakan di akhir tahun, atau hanya sebuah ajang bertemu teman lama, atau hanya ajang untuk pamer pakaian baru, tas baru, dan semua yang baru. Saudara-saudari yang terkasih, Natal ini mengingatkan kita akan kehadiran terang itu ke dalam dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, apabila makna Natal itu hanya sebuah pesta yang kita rayakan di akhir tahun, berarti tidak adalah maknanya Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, yang benar itu, Natal itu ialah kita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat kita.
menyambut sang terang, menyambut sang pemberi terang. Saudara-saudari yang terkasih, memberikan diri untuk diterangi oleh Yesus Kristus sama seperti kita menerima kehidupan yang kekal. Dengan Yesus, kita yang telah menerima Yesus dan orang-orang yang telah menerima Yesus tidak akan pernah berjalan di dalam kegelapan lagi. Saudara-saudari yang terkasih, untuk itu marilah kita menerima Kristus untuk mengusir kegelapan itu, untuk mengusir kuasa dosa itu yang selama ini menguasai kita. Biarlah Yesus sendiri yang menguasai dan memimpin kita. Saudara-saudari yang terkasih, berita Natal dalam Yohanes ini yang diperdengarkan bagi kita, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman yang menjadi manusia mungkin adalah, jika kita pikirkan di dalam pikiran kita sebagai manusia biasa, mungkin ini hanya tidak bisa kita mengerti. Ini seperti misteri ilahi. Tapi saudara-saudara yang terkasih, misteri ilahi ini dapat kita pahami, dapat kita hayati apabila kita memikirkannya secara iman kita. Terang Yesus telah bercahaya dalam kegelapan dunia ini dan dalam kegelapan hati kita. Bagaimana respon kita? Bagaimana respon kita dengan karya Allah yang sangat besar dalam peristiwa Natal ini? Apakah kita meresponnya dengan sukacita atau hanya sebatas Natal adalah sebuah pesta, ajang menunjukkan pakaian, bakat, dan bahkan berpesta pora? Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita merayakan Natal Yesus Kristus dengan cara memberi lebih banyak perhatian kepada sesama, kepada saudara-saudari kita, terlebih kepada keluarga kita. Saudara-saudari yang terkasih, memberi lebih banyak kepada keluarga kita, lebih mampu menerima tanpa syarat, lebih memperhatikan teman-teman kita, dan lebih mengasihi teman-teman kita. Saudara-saudari yang terkasih, di sini ada ilustrasi tentang tiga pohon Natal yang dipajang di sebuah toko yang berukuran berbeda-beda. Yang satu berukuran sangat besar, yang kedua berukuran menengah, dan yang satu lagi berukuran kecil. Pohon yang besar itu mulai menyombongkan dirinya. Pohon Natal yang besar itu menyombongkan diri dengan berkata, orang-orang pasti memilih aku karena aku paling besar dan orang banyak bisa berkeliling di sekitarku dan mengagumi aku. Lalu pohon Natal besar itu pun dibeli dan dipajang di tengah-tengah sebuah mall, sebuah pusat perbelanjaan. Ini merupakan kebahagiaan bagi pohon Natal yang besar itu. Di sana semua orang yang lewat terkagum, namun tidak ada yang memandangnya lumayan lama, hanya melihat sekilas, terkagum lalu pergi meninggalkannya. Di toko yang tempat menjual pohon Natal itu hanya tinggal 2 pohon Natal lagi. Pohon Natal yang
menengah tadi mulai berkata, "Pasti aku yang akan lebih dipilih daripada kamu." Sang pohon Natal yang menengah itu berkata kepada pohon yang kecil itu, "Aku yakin dan aku menjamin aku pasti akan dibeli dan diletakkan di rumah yang sangat besar, sehingga banyak orang juga yang akan mengagumi aku, dan pastinya aku akan sangat berkesan bagi mereka." Benar saja, pohon Natal yang sedang itu dibeli dan ternyata diletakkan di sebuah lobi kantor. Sayangnya, orang yang lewat hanya memalingkan pandangannya sebentar kepada pohon itu, lalu tak peduli, semua sibuk. Tidak lama kemudian, kantor itu pun sepi karena libur. Pohon Natal itu pun sangat sedih karena kehadirannya sia-sia. Saudara-saudari yang terkasih, di toko tempat penjualan itu tinggallah pohon Natal yang kecil itu. Ia dibeli oleh seorang bapak yang sederhana. Pohon Natal itu sempat berpikir, mana mungkin aku bisa bermanfaat bagi banyak orang. Kelihatannya bapak itu juga tidak punya keluarga. Seperti itulah pemikiran pohon Natal yang kecil itu. Tetapi ternyata pohon Natal itu salah. Bapak itu membawa pohon Natal kecil itu ke sebuah rumah kayu, di mana di rumah itu terdapat keluarga besar dari kakek, nenek, serta sampai cucu-cucunya. Mereka telah berkumpul untuk merayakan Natal. Pohon Natal itu pun diletakkan di tengah ruangan. Lalu pada malam hari, semua orang dalam rumah itu berkumpul mengelilingi pohon Natal kecil itu sambil bernyanyi dan menyembah Tuhan, dan semua tampak bersukacita. Saudara-saudari yang terkasih, janganlah pernah kita menganggap diri kita kecil dan tidak berarti. Marilah kita terima terang itu. Kita beri hati kita dan hidup kita dengan dipenuhi oleh damai sejahtera Kristus. Marilah kita taburkan kebaikan, kasih dan sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Niscaya kehadiran kita akan memberi arti bagi banyak orang. Anak-anak bisa melakukannya untuk orang tuanya, dan orang tuanya bisa melakukannya untuk orang tuanya juga. Marilah tetaplah peduli kepada orang lain. Kepedulian itu bukan hanya ditunjukkan melalui media sosial atau ditunjukkan dengan berbagai karakter emoji, bahkan kartu-kartu ucapan ataupun rangkaian-rangkaian kata yang dikirim melalui media sosial, misalnya WhatsApp, Messenger, maupun melalui SMS. Tetapi sebuah kepedulian yang nyata dalam kebersamaan keluarga sama seperti yang dialami oleh kisah pohon Natal kecil tadi. Meskipun dia kecil, tapi dia bermanfaat. Dia bermanfaat bagi keluarga yang sederhana itu. Dalam peristiwa Natal di Bethlehem, apabila kita kembali kepada tahun-tahun yang lalu atau bahkan ribuan tahun yang lalu, peristiwa Natal di Bethlehem menjadi pelajaran bagi kita tentang bagaimana umat Allah menerima Kristus. Natal pertama disambut dengan sangat sederhana, namun penuh dengan kehangatan. Hati dari beberapa orang yang tidak meremehkan Natal itu seperti Maria, Yusuf, dan para pengembala di tempat itu. Tempat kelahirannya pun sangat sederhana. Yesus sendiri lahir di
kandang domba. Sebenarnya Tuhan Yesus bisa saja lahir di rumah sakit yang ternama. Tetapi mengapa Tuhan Yesus itu lahir di tempat yang sangat sederhana itu? Ini adalah mengajarkan kita, sebagaimanapun tingginya orang, sebagaimanapun hebatnya, sebagaimanapun kedudukan yang didapatnya saat ini, tetap juga harus merendahkan diri. Bahkan Sang Juru Selamat kita pun lahir di kandang domba. Dia adalah juru selamat seluruh umat manusia, tetapi lahir di kandang domba. Namun pada saat itu, saudara-saudara yang terkasih, ada juga orang yang kehilangan makna Natal itu. Seperti pemilik penginapan itu yang terlalu sibuk memperhatikan tamu-tamunya, memusatkan perhatiannya pada kenikmatan jasmani dan urusan pribadinya, sehingga dia tidak tersentuh dengan peristiwa Natal yang sesungguhnya itu. Saudara-saudari yang terkasih, bagi muda-mudi yang merayakan Natal pada saat ini, apakah kita tersentuh dengan perayaan Natal saat ini? Apakah kita mau menerima kedatangan terang itu sebagai muda-mudi, atau bisa disebut sebagai bunga-bunga gereja? Seharusnya marilah kita mulai saat ini menerima Kristus itu benar-benar di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi terang di dalam kehidupan kita dan kemanapun kita pergi. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami telah selesai mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang kami dengarkan di dalam kehidupan kami dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, supaya kami semakin layak menerima berkat yang telah Engkau sediakan kepada kami. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.